Hei, saya ingin menyambut Anda di renungan harian hari ini. Kita memiliki renungan khusus hari ini. Ini adalah hal yang sulit, tetapi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi mari kita langsung ke renungan hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang kemenangan melawan tipu daya. Kecurangan yang jarang kita bahas, sering tidak dimengerti banyak orang. Ini bukan berbohong, namun sama merugikannya. Tapi ini berbeda, lebih halus caranya. Kunci meraih kemenangan atas tipu daya adalah memahami kebenaran. Karena seperti terlihat dalam 1 Yohanes, Alkitab bilang, jika kita bilang tak punya dosa, kita menipu diri, kebenaran tak ada dalam kita. Lihat, jika kita tidak benar-benar transparan dan sepenuhnya jujur kepada Tuhan, maka satu-satunya orang yang kita tipu adalah diri kita sendiri. Kita tidak menipu Tuhan. Jadi tipu daya adalah sesuatu di mana kita tidak sepenuhnya transparan. Sebuah kebohongan adalah ketika Anda mengatakan sesuatu itu benar, padahal Anda tahu itu tidak benar. Atau Anda mengatakan sesuatu itu tidak benar, dan Anda tahu itu benar. Ini adalah kontradiksi langsung yang mutlak dari kebenaran. Dan kau tahu, kebenaran dan kebohongan tidak bisa hidup bersama di dalam rumah yang sama. Memang, kebenaran dan kebohongan tidak bisa hidup bersama dalam rumah yang sama. Dan jadi kita harus mengerti bahwa karena kebenaran itu mutlak, kebenaran itu benar-benar murni. Yesus adalah kebenaran. Ya, dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan yang hidup. Saat kita melihat Yesus dan mendekat kepadanya, kita temukan kebenaran yang mutlak. Sekarang dalam dirinya tidak ada kebohongan. Di dalam dirinya tidak ada tipu daya. Jadi apa beda tipu daya dan kebohongan? Penipuan terjadi saat kita tak memberi atau mengungkap semuanya secara penuh. Dengan kata lain, kita mungkin mengatakan sesuatu yang sebagian benar, tetapi tidak memberikan keseluruhan cerita, dan sebagai hasilnya, kita tidak benar-benar jujur. Dengan kata lain, kami menahan info, kami berikan info yang benar, tapi kami tahan beberapa info agar orang yang kami ajak bicara akan percaya pada hal tertentu. Sekarang, penting untuk memahami bahwa itu adalah penipuan, dan penipuan tersebut bisa sama merusaknya, sama buruknya dengan kebohongan, karena hal ini membuat orang-orang sampai pada kesimpulan yang salah. Jadi mengapa kita perlu hidup dalam kebenaran? Pertama-tama, karena Yesus adalah kebenaran. Maksud saya jika kita mau jadi seperti Yesus, kita harus jujur. Kedua, untuk diri sendiri. Maksud saya Tuhan ingin kita hidup dengan cara transparan. Salah satu masalah besar yang kita hadapi saat ini adalah skandal besar di mana orang saling menipu. Ya, kami bilang, oh baiklah, saya jujur tentang ini. Kita pura-pura jadi Kristen hebat, dan kita tidak jujur. Kita harus sepenuhnya transparan tentang kejujuran. Ingat, saya berbicara dengan seorang teman, pemimpin di denominasi besar, dan saya berkata, mengapa menurutmu kita tidak mengalami kebangkitan rohani? Dan dia mengatakan ini, dan itu sangat menarik. Dia berkata, karena para pendeta tidak transparan. Dia berkata para pendeta berdiri di mimbar, mencoba membuat semua merasa, oh man, saya pahlawan super. Dia berkata para pendeta perlu merendah, bersikap transparan dan berkata, hey, saya punya masalah, saya punya isu. Ya, saya berulang seperti Anda. Ketika kita punya transparansi, Tuhan akan memberkati. Dan bukan hanya itu, saya yakin kita akan dihormati. Jadi kita perlu jujur. Kita harus jujur kepada Tuhan. Jangan mencoba menipu Tuhan. Kamu tak bisa menipu Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 berkata, kamu hanya menipu diri. Jadi jujurlah kepada Tuhan. Jujurlah dengan orang lain. Jadilah transparan. Dan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menghormati itu. Anda akan menemukan kesegaran yang secara alami datang dari takhta Tuhan.